Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu, karena banyak ilmu yang akan teman-teman dapatkan di channel saya ini. Dan buat teman-teman yang ingin belajar Microsoft Office Word ataupun belajar mengenai bagaimana cara membuat animasi ataupun objek 3 dimensi, silakan teman-teman cek saja linknya, saya taruh di kolom deskripsi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi logika di Microsoft Excel. Nah, di sini untuk fungsi logika sendiri bisa teman-teman dapatkan beserta rumusnya nanti setelah teman-teman melihat video saya ini. Oke, di sini kita akan buka terlebih dahulu latihan kita yang kemarin. Di sini sebelum kita masuk ke rumus fungsi logika, di sini saya akan membuat terlebih dahulu rumusnya, rumus untuk fungsi logika yang berupa or, and, dan not. Ini kita tebalkan terlebih dahulu, Ctrl B. Nah, di sini fungsi logika itu sendiri kita akan membuatkan contoh. Kita masukkan rumusnya sama dengan kita ketikkan or. Nah, di sini ada yang namanya, kita klik lagi. Kita klik saja yang or tadi. Nah, di sini kita akan mencontohkan yang sel yang ini, teman-teman. Contohnya sel yang ini kita beri lebih dari 50. Jadi selanjutnya kita beri koma. Nah, di sini kita masukkan logikanya, logika yang kedua, yaitu yang ini, teman-teman. Kita umpamakan dua logika saja, lebih dari 50. Nah, kita tutup kurung. Oke, kita selanjutnya kita enter saja. Nah, di sini akan bernilai true. Jadi di sini untuk maksud perintah or ini, jika nanti nilai Microsoft Word ini lebih dari 50 atau Microsoft Excel lebih dari 50, sedangkan di sini nilainya untuk 70 dan 86. Jadi jika melebihi salah satunya, maka akan bernilai true. Jadi di sini untuk logikanya harus salah satu nilai ini bernilai lebih dari 50 yang sudah kita buat. Oke, kita coba drag ke bawah, teman-teman. Maka bernilai true semuanya. Dan bagaimana jika kita rubah ini, teman-teman? Yang ini kita rubah menjadi 48. Jadi secara otomatis ini bernilai false dikarenakan kedua-duanya di bawah dari 50. Oke, selanjutnya itu and. Kita masukkan terlebih dahulu rumusnya and. Kita masukkan logikanya. Kita klik sel yang ini untuk Microsoft Word. Kita buat lebih 50, lebih 50, koma. Nah, kita klik ya Microsoft Excel lebih 50, dan selanjutnya kita tutup kurung, enter. Maka akan bernilai true. Nah, di sini untuk penjelasannya, bernilai true ini, jadi jika Arif Gunawan ini memiliki nilai lebih dari 50, atau dengan istilah KKM-nya, teman-teman, standar kelulusan di Microsoft Office Word-nya bernilai lebih dari 50 dan Microsoft Excel-nya lebih dari 50, maka akan bernilai true. Jadi jika salah satu yang kurang dari 50 ataupun bernilai 50, jadi nanti akan bernilai false. True ini diibaratkan lulus dan false ini diibaratkan tidak lulusnya. Jadi harus kedua-duanya harus lebih dari 50 dari nilai ujian ini, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu not, sama dengan not. Dan di sini kita pilih saja. Nah, selanjutnya kita pilih yang ini, teman-teman, yang Microsoft Word. Kita tutup kurung saja, enter. Nah, di sini bernilai false. Jadi not ini adalah akan bernilai kebalikan dari kondisi yang ada.
Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk di sini. Kita akan membuat fungsi logika yang akan diterapkan pada daftar nilai. Nah, di sini masih ada 3 kolom yang kosong. Yang pertama untuk nilai huruf, predikat nilai, dan keterangan. Nah, di sini untuk pembuatan rumusnya kita akan menggunakan fungsi if. Di sini kita ketik sama dengan if. Kita klik saja ini boleh. Nah, di sini untuk logika tesnya kita akan seleksi klik yang ini teman-teman. Nah, untuk logical testnya. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingin membuat nilai rata-rata 85 termasuk dikategorikan nilai A, jadi kita harus buat lebih dari 85. Jadi angka 85 ini termasuk predikat nilai huruf A. Jika teman-teman tidak memakai lebih dari atau lebih 85, maka 85 ini termasuk predikat nilai huruf B nantinya. Oke, di sini kita akan masukkan untuk jika lebih dari 85 maka nilainya yaitu A. Kita kutip 2. Di sini kita ketik koma, kita buka kutip. Jika nilai lebih dari 85 bernilai A, jadi untuk selanjutnya akan bernilai B. Selanjutnya kita tutup kurung, enter. Nah, di sini bernilai B. Kita drag ke bawah. Nah, ini A teman-teman. Nah, di selanjutnya kita drag ke bawah. Jadi nilainya AB, AB, dan AB. Selanjutnya kita buat predikat nilai. Nah, di sini kita masukkan saja rumusnya sama dengan if. Kita klik saja. Nah, kita akan klik yang ini teman-teman, nilai huruf ini, nilai huruf sama dengan, kita buka kutip B. B itu kita akan menjelaskan jika B itu adalah baik. Kita buka kutip lagi, baik, dan koma, kita buka kutip, dan selain huruf B itu kita akan buat amat baik atau baik sekali saja, baik sekali. Tutup kurung, jangan lupa enter. Nah, di sini jika nilai hurufnya A akan bernilai baik sekali. Kita akan drag lagi ke bawah, drag ke bawah. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat predikat nilai. Oke, selanjutnya di kolom keterangan, dikarenakan di kolom keterangan ini berisikan yang tidak lulus teman-teman, jadi kita akan membuat rumus sama dengan if. Untuk logika tesnya kita ambil dari rata-rata. Jadi untuk standar tidak lulusnya yaitu bernilai 65, lebih dari 65 lulus, dan jika kurang dari 65 tidak lulus. Oke, tutup kurung, enter. Nah, di sini lulus, tidak lulus, ada yang tidak lulus teman-teman. Yang bernilai 60 tidak lulus. Nah. Oke teman-teman, dan di sini bagaimana jika nilai rata-rata ini, nilai huruf ini ada yang bernilai A, B, C, D, dan E. Jadi di sini kita sudah membahas cuma fungsi if tunggal. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi if majemuk. Jadi fungsi if majemuk ini terdiri dari beberapa kondisi dari data yang kita punya teman-teman. Contohnya di sini untuk nilai hurufnya ada yang berupa A, B, C, D, dan E. Jadi untuk rumusnya kita akan rubah kembali teman-teman. Jadi di sini kita akan hapus saja dari yang di sini. Jadi untuk jika nilai rata-ratanya lebih dari 85 maka akan bernilai A, dan kita ketik koma, kita ketik lagi if yang ini teman-teman, if, dan kita masukkan logical testnya yang ini teman-teman, bernilai sama dengan lebih dari
75, maka akan bernilai B. Kita masukkan lagi koma, kita ketik if, kita klik yang ini teman-teman, dan kita klik yang nilai rata-ratanya O5 lebih dari 65. Jika nilainya 65, berarti untuk status nilainya yaitu C. Kita ketik C dan kita ketik koma, kita ketik if, klik saja, masukkan lagi yang ini teman-teman, sel acuannya. Jadi jika nilai rata-rata lebih dari 60, jadi akan bernilai D, dan tutup kutip koma. Selanjutnya ada yang di bawah dari 60 akan bernilai E. Oke, jangan lupa berapa buah kurung yang kita buka, sebanyak itulah penutup kurungnya. Jadi kurung yang terbuka adalah 4, kita ketikkan 4 untuk penutup kurungnya. Kita tekan enter. Nah, di sini akan berubah menjadi B. Nah, B, A, C. Nah, secara otomatis akan berubah dengan sendirinya, teman-teman. Oke, bagaimana jika ada di sini tidak ada yang bernilai E? Bagaimana jika ada yang bernilai E? Contohnya yang di sini, teman-teman. Anda bernilai 40, 55, 46. Nah, di sini bernilai E, status untuk nilai hurufnya. Jadi kita sudah berhasil memakai if majemuk untuk membuat nilai huruf. Dan selanjutnya kita akan membuat yang di predikat nilai. Kita akan klik lagi rumus yang sudah kita buat. Jika ini statusnya baik, maka di sini kita akan koma, ketikkan if. Nah, di sini kita klik ini teman-teman, sel acuan sama dengan kutip A. Jadi kita sudah memiliki rumus yang B. A berarti baik sekali, baik sekali. Kita buatkan koma, kita ketik koma, masukkan lagi if buka kurung, sel acuannya. Nah, di sini kita ketik sama dengan, maaf teman-teman, ada yang salah, koma, buka kutip C, kita tutup kutip, koma, kita buka lagi, buka kutip. Jadi nilai C yaitu berupa cukup, tutup kutip. Selanjutnya saya akan geser lagi. Nah, di sini kita ketik koma lagi, kita ketik if lagi. Nah, di sini kita akan masukkan sel yang ini teman-teman. Selanjutnya sama dengan buka kutip yang D jika bernilai D. Jadi untuk nilai D, untuk keterangannya, untuk predikat nilainya yaitu kurang, tutup. Dan untuk satunya lagi kita akan masukkan, kita akan ketik saja seperti ini teman-teman, gagal. Jadi yang bernilai E itu gagal atau sangat kurang. Jangan lupa penutup kurungnya sebanyak berapa kurung yang sudah kita buka. Jadi kita akan ketikkan 4 kurung. Oke, enter. Selanjutnya kita akan drag saja ke bawah teman-teman. Nah, di sini secara otomatis akan terbuat dengan sendirinya. Oke, sekarang kita sudah membuat predikat nilai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika bernilai B itu baik, C cukup, D kurang, dan E gagal, A baik sekali. Oke, selanjutnya kita akan masuk yang ke sini dulu teman-teman. Di sini sudah pas. Jadi kita cuma hanya membutuhkan standar dari nilai itu sendiri berapa. Contohnya di bawah 65 standar untuk kelulusan 65, di bawah 65 itu dinyatakan tidak lulus, dan di atas 65 itu dinyatakan lulus. Jadi di sini kira-kiranya sudah pas teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Dan jika bermanfaat, jangan lupa di share teman-teman agar bermanfaat bagi orang lain. Selamat jumpa di video selanjutnya.